Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang muslim begitu berbahagia ketika bisa berjumpa dengan saudara-saudarinya seiman di tempat yang baik, dalam acara yang baik juga, yaitu acara menuntut ilmu syar'i, mempelajari perkara agama kita, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak bahagia sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka dan Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Malaikat-malaikat mendoakan, demikian juga makhluk-makhluk sampai ikan-ikan di lautan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid untuk membaca, mempelajari kitabullah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji mereka di sisi para makhluk atau ciptaannya. Maka kita berbahagia, bersyukur diberikan taufik oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke majlis ilmu. Bukan perkara yang ringan, karena melangkahkan kaki ke majlis ilmu ini bisa menghilangkan ketidaktahuan kita, dan seseorang itu musuh bagi perkara yang dia tidak ketahui. Seseorang itu musuh bagi perkara yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, godaan untuk mengetahui kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu sangat berat. Terlebih jiwa itu cenderung kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu mengajak kepada
kebaikan. Maka syaitan tidak ridho, karena syaitan maunya ngajak kita kepada keburukan. Ya, syaitan mengajak kepada keburukan. Ketika seseorang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mereka akan berusaha menjauhi keburukan tersebut yang diajak oleh syaitan. Dan di kesempatan ini dalam pembahasan kitab Tadhkiratus Sami, kita membahas poin ke-9 tentang mensucikan jiwa dan raga, khususnya bagi mereka yang mempelajari dan mengajarkan ilmu. Ya, maka kita sebut bahagia dengan tazkiyatun nafs, bahagia dengan mensucikan jiwa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tazkiyatun nafs dari kata tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah artinya mensucikan, membersihkan. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan atau akhlak atau sifat yang tercela. Kemudian menghiasi dengan akhlak yang mulia. Maka ada dua amalan dalam tazkiyatun nafs. Yang pertama takhliyah, pakai kha, yang artinya mengkosongkan, membersihkan. Yang kedua tahliyah, yang artinya menghiasi, mengisi. Yang pertama tahliyah, mengosongkan atau membuang atau membersihkan. Apa yang perlu dibuang dari jiwa kita ini? Ya, jiwa kita harus dibersihkan, harus dikosongkan dari akhlak-akhlak yang tercela, seperti khianat, hasad, iri dengki, zalim, marah bukan karena Allah, curang, sombong, riya, ingin dilihat, ingin didengar, bangga diri atau ujub, bakhil atau pelit, kufur nikmat, tamak atau serakah, angkuh, sombong, dan banyak lagi hal-hal yang sangat tercela. Dan itu ada pada diri kita, termasuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, berbangga-bangga dengan harta, kekayaan atau jabatan, menjadi penjilat, bermuka dua, menyukai pujian, sesuatu yang tidak dilakukan, menutup mata dari aib sendiri, sibuk mencari aib orang lain, memandang rendah orang lain. Cinta dan takut bukan untuk Allah, ghibah, suka membicarakan aib kekurangan orang lain, namimah, mengadu domba, berdusta atau bohong, berkata yang jelek, merendahkan manusia, dan lain sebagainya. Banyak banget. Ada nggak kira-kira itu dalam diri kita? Ada nggak, Pak? Ada sebagiannya. Sebagian kita mengira nggak ada. Saya mah orang baik. Sebagian orang mengira dirinya baik-baik aja.
Padahal ada penyakit di dalam jiwa. Kalau sakit fisik, demam, pilek, flu, meriang, panas, mungkin bisa kelihatan gitu. Datang ke dokter aja ketika ditanya sakit apa Pak? Saya demam dok, saya flu batuk. Tapi orang yang hatinya sakit, apakah Anda sakit? Oh saya sehat-sehat saja. Apakah Anda baik-baik saja? Ya saya baik-baik saja. Banyak yang tidak menyadari kalau dirinya sakit, kalau jiwanya ini butuh dibersihkan. Ya maka sangat sulit kalau kita tidak mengenali diri kita, tidak bisa mendeteksi penyakit apa yang ada dalam diri kita, sangat sulit untuk melakukan tahliyah ini. Kalau Bapak Ibu bawa alat tulis, sebenarnya bisa itu tuliskan hal buruk yang ada pada diri kita. Gak usah pakai nama, tulisin aja, rahasia kok. Luangkan waktu untuk merenung gitu. Saya ini kekurangannya apa ya? Sifat buruk apa yang ada pada diri saya? Akhlak tercela apa? Saya ulangi lagi ya. Di antara contoh penyakit hati yang harus kita waspadai, harus dihilangkan, harus dibuang, adalah di antaranya khianat, tidak amanah, tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, khianat. Kemudian hasad, iri, dengki, nggak suka lihat orang lain dapat nikmat, pengennya orang lain itu celaka, orang lain nggak dapat kebaikan, senang lihat temennya terpuruk. Ini hasad. Kemudian marah bukan karena Allah, marah karena dunia, marah karena kepentingan pribadi, atau mudah marah. Kemudian curang, ya, curang dalam timbangan, curang dalam jual beli, curang dalam ujian, curang dalam bekerja. Datangnya jam 8 tapi nitip ke teman absen jam 7. Curang nggak itu? Ya. Sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa diri punya kelebihan sehingga merendahkan orang lain, dan menolak kebenaran, dikasih tahu yang benar ditolak mentah-mentah. Ini sombong. Ria, ingin dilihat, pamer, bangga diri atau ujub. Sum'ah, ingin didengar oleh orang. Pelit, bakhil, koret, medit, cap jahe, gak mau berbagi sama orang. Berkata keji, kufur nikmat, gak bersyukur, serakah, tamak. Sudah dapat, pengen dapat lagi, padahal temannya belum dapat. Jatahnya lauk itu satu-satu-satu,
tapi karena sifat serakah ngambilnya 2. Akibatnya ada temannya yang nggak kebagian lauk. Serakah. Sekarang rebutan lauk, besok nggak tahu apa yang direbutkan. Ya, tidak puas dengan apa yang menjadi milik kita sendiri. Angkuh, sombong, tadi sudah. Kemudian berlomba-lomba dalam urusan dunia. Yang diperbolehkan itu kan berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Fastabiqul khairat, tapi ini berlomba-lomba dalam dunia. Yo, saldo rekening Anda berapa? Ini saldo rekening saya. Rumahnya setinggi apa? Ini saya rumahnya setinggi ini. Mobil Anda berapa? Saya mobilnya sekian. Ya. Wah, tetangga sudah beli ini, kita juga harus beli itu. Teman beli skincare, saya juga harus beli skincare yang lebih mahal. Berlomba-lomba dalam perkara dunia, berbangga-bangga dengannya, menjadi penjilat untuk kepentingan duniawi, entah kepada penguasa, entah kepada orang kaya. Bermuka 2. Di sini sebagai teman, mengatakan di sana sebagai musuh. Ketika berada di sana, saya temanmu dan dia musuh. Di depan dengan di belakang beda sikapnya. Menyukai pujian, suka banget dipuji, dan gak suka dicela. Pengennya dipuji aja. Apalagi dia suka dipuji dengan hal-hal yang enggak dia miliki, enggak dia punya. Menutup mata dari aib sendiri, lebih mencari aib orang lain. Orang lain aibnya dibongkar, tidak melihat pada dirinya yang banyak aib. Memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, gibah, membicarakan aib orang lain, mengadu domba, datang ke sini si fulan begini begitu, datang ke sana si fulan begini dan begitu. Di sini menyampaikan hal-hal yang membuat orang lain jadi benci kepada orang lainnya, orang yang dibicarakannya. Berbuat kedustaan, berbicara bohong, berkata yang buruk, yang jelek, yang merendahkan manusia. Meskipun manusia itu di bawahnya, pembantunya, pegawainya, tidak boleh merendahkan mereka. Ini contoh-contoh yang harus dihilangkan. Nah, setelah ini dihilangkan, berikutnya adalah tahliyah. Tahliyah itu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Apa saja misalnya? Senantiasa bertaubat, ikhlas, yakin kepada Allah, bertakwa kepadanya, sabar, ridho dengan ketetapan Allah, qanaah, merasa cukup dengan karunia Allah, zuhud terhadap dunia, meyakini akhirat itu lebih utama dan lebih penting, berprasangka baik, pemaaf, berakhlak mulia, optimis, berpikir positif, bersyukur dan berterima kasih kepada kebaikan orang lain, lemah lembut kepada sesama, merasa malu kepada Allah dan manusia, serta akhlak-akhlak yang terpuji lain yang sangat banyak.
Maka seorang penuntut ilmu dan juga seorang pengajar harus menghiasi dirinya dengan tazkiyatun nafs. Jangan membiarkan dirinya memiliki sifat dan karakter yang buruk. Para ulama, mereka bukan hanya mengajarkan hukum-hukum fikih, ya, tetapi mereka juga memberikan contoh bagaimana mereka memiliki adab dan akhlak yang mulia. Jadi harus berusaha untuk membasmi akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Maka ini ada pembahasan khusus tazkiyatun nafs sebenarnya. Tapi kita akan sebutkan beberapa di antaranya yang sering terjangkiti atau yang sering menjangkiti penuntut ilmu atau pengajar. Apa saja? Yang pertama, hasad, iri dengki. Iri dengki, akhlak yang tercela, yaitu sifat menginginkan keburukan bagi orang lain. Atau mengharapkan kebaikan yang ada pada orang lain hilang. Ngelihat temennya cakep dikit, baru dikit padahal cakepnya itu, sudah berharap semoga besok dia jerawatan. Ya. Dan beneran temannya itu jerawatan, alhamdulillah. Pakai zikir, alhamdulillah. Senang lihat temannya mukanya rusak dan hancur. Jahat nggak hasad itu? Lihat temannya nikah, semoga nggak tahan lama pernikahannya. Ya, ngeri nggak sih orang-orang yang hasad ini? Lihat temannya bisnis lancar, semoga bangkrut besok. Maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah dengan muawwidzatain surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di antara lafadznya wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan, kejahatan orang-orang yang hasad, yang iri dengki. Bayangkan, Pak, orang-orang berdoa berlindung kepada Allah dari kejahatan kita kalau kita ini hasad, gitu. Betapa buruknya kita kalau kita ini hasad. Orang-orang berdoa dari kejahatan kita. Maka harus dibasmi ini penyakit hasad pada diri kita. Gak usah mikirin orang lain, diri kita dulu. Jangan sampai ada temannya lebih terkenal, padahal ranking 10, dirinya ranking 1. Wah, gak bener nih. Yang ranking 1 kan saya, kenapa dia yang terkenal? Ya, gak suka temannya terkenal. Berbahaya hasad ini. Mau mengobatinya tidak? Ya. Pertama kita harus sadar bahwa kita ini, kalau memang beneran ada hasad, berarti ada penyakit dalam diri kita yang harus dibuang. Kalau kita nggak mau ngaku diri kita hasad, ya kita nggak mau berobat. Datang ke dokter, sakit apa? Rahasia, Dok. Coba tebak. Kata dokter bingung. Ya udah deh, saya tebak nih, Entrostop. Obat apa itu? Gimana mau berobat
kalau kita tidak mau mengakui diri kita ini sakit gitu. Ada nggak perasaan nggak suka lihat temennya maju, temennya berprestasi, temennya lebih cakep, lebih cantik, ya? Sama-sama sudah nikah, temennya punya istri lebih cantik, padahal wajahnya biasa-biasa aja kalau dibanding dia gitu. Wah, ini ketuker kayaknya ini. Yang ganteng kan saya, kenapa istrinya yang cantik dia? Tidak rela melihat orang lain dapat kebaikan. Dan ingat, hasad itu nggak mesti dari bawah melihat ke atas, dari yang nggak punya melihat ke yang punya, nggak mesti. Bahkan bisa terjadi dari atas ke bawah. Contohnya, majikan bisa hasad nggak ke pembantunya? Kan yang sering pembantu hasad ke majikan. Ini bisa majikan hasad ke pembantu, kenapa? Pembantunya dapat umroh. Padahal majikan ini udah haji, udah umroh. Tapi nggak senang aja lihat, ini pembantu saya kenapa dapat hadiah umroh ya? Padahal dia kaya, dia mau haji bisa, mau umroh bisa. Tapi ngelihat pembantunya yang miskin dapat hadiah umroh, dia nggak suka. Malah ngejelek-jelekin pembantunya. Oh, dia nggak pantas dia itu. Saya tahu betul siapa dia, bla 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 terus. Nah, naudzubillah, kita berlindung pada Allah dari sifat yang tercela. Bagaimana mengobatinya? Cara mengobatinya adalah merenungi bahwa perbuatan hasad adalah bentuk pembangkangan terhadap takdir Allah. Protes terhadap rububiyah Allah. Bukankah Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta? Allah yang menetapkan bagian dari setiap hambanya, ditetapkan ketampanan kecantikannya sekian, ditetapkan rezekinya sekian, ditetapkan ya anaknya sekian dan seterusnya. Allah yang menetapkan kan? Allah yang menakdirkan. Terus kita protes sama Allah. Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad terhadap manusia atas apa yang Allah berikan dari keutamaannya? Yang ngasih ketampanan, yang ngasih ilmu, yang ngasih kecantikan, yang ngasih harta, yang ngasih kebaikan-kebaikan pada orang lain itu Allah. Engkau mau protes sama Allah? Kenapa protes sama Allah? Engkau nggak nerima dengan ketetapan Allah. Bukankah di antara keimanan adalah iman terhadap takdir? Allah menetapkan segala sesuatu dengan penuh hikmah, dengan memberikan kenikmatan secara khusus kepada orang-orang yang ia hasad. Ya, ingat, nikmat itu datangnya dari Allah. Berkata penyair, meski engkau marah dengan pembagian Allah atas kita, Allah lebih mengetahui pembagiannya meski engkau tak rela. Ini yang pertama. Bahwa ketika kita hasad, kita ini sedang membangkang terhadap takdir dan memprotes ketetapan atau rububiyah Allah. Yang kedua, kita harus tahu orang yang kita hasadi, yang dapat nikmat itu, yang dapat kebaikan itu, mereka juga diuji oleh Allah. Yang kita nggak tahu ujiannya seperti apa. Kita ngelihat teman kita cakep banget, wah kita nggak rela nih. Ya semoga ketampanannya luntur. Ya semoga berubah wajahnya jadi menyeramkan. Ada orang hasad hanya gara-gara temennya tampan atau cantik. Padahal kita nggak tahu ujian yang Allah berikan kepada orang itu. Bisa jadi kalau kita tahu dia diuji dengan ujian yang berat, mungkin kita nggak akan hasad lagi sama dia. Tapi dia kan nggak harus cerita-cerita tentang ujiannya.
Ya, tidak setiap orang cerita tentang ujian yang mereka hadapi. Betul tidak? Masing-masing kita mungkin menyimpan ujian yang berat gitu. Dan gak semuanya bisa diungkapkan, harus diceritakan ke orang lain. Cukup kepada Allah saja. Nah, kalau kita tahu setiap orang itu ada ujiannya, dan bisa jadi ujiannya itu lebih berat daripada nikmat yang dia berikan, yang dia dapatkan, mungkin kita gak jadi hasad. Contoh misalnya, ada orang diberikan nikmat harta kekayaan, tapi ibu bapaknya meninggal dunia. Sedangkan kita memang miskin, tapi ibu bapak kita masih ada. Coba tanya pada diri sendiri, mau pilih mana? Mau jadi posisi dia, punya uang banyak tapi gak punya orang tua? Atau kita ada kedua orang tua? Apakah masih hasad sama dia? Ya, dia punya kelebihan harta tapi orang tuanya sudah gak ada. Kita walaupun hartanya gak seberapa, tapi kita masih bisa berbakti sama orang tua kita. Ini contoh saja gitu. Ada orang diberikan nikmat satu sisi, tapi dicabut nikmat yang lain, yang kalau kita di posisi itu belum tentu sanggup. Jadi gak perlu hasad sama orang. Yang ketiga, caranya, kita yakin saat kita hasad, kita akan diliputi kesedihan, kelelahan hati, merasa tersiksa, tanpa ada dampak apapun kepada orang yang kita hasadi. Kita hasad sama si A misalnya. Si A dapat kebaikan, nyesek dada kita. Aduh, sakit lihat dia dapat nikmat. Nah, dianya tenang-tenang aja, kitanya menderita dan dia tenang-tenang aja gitu. Apalagi dia baca doa surat Al-Falaq. Hasad kita nggak nyampe ke dia. Jadi untuk apa kita menyakiti diri sendiri dengan iri dengki kepada orang lain? Kita berharap dia dapat keburukan, tapi Allah kasih dia kebaikan. Ya? Kita nggak suka dia dapat kebaikan, tapi Allah terus kasih kebaikan ke dia. Yang ada nyesek dada kita. Ini secara teori. Yang keempat secara praktek. Bagaimana caranya supaya hilang hasad? Doakan dan berikan kebaikan kepada orang yang kita hasadi. Kalau bapak hasad sama si A, bapak doakan si A di depannya ataupun di belakangnya. Bapak Masya Allah dapat mobil baru, barakallahu fiik, semoga berkah dengan mobilnya ya Pak. Gitu. Kita lawan dengki kita dengan mendoakan dia. Lihat temannya ranking 1 atau selesai hafalannya, mungkin terbesit ada iri dengki, maka kita hilangkan dengan mendoakan dia. Ya, barakallahu fiik, selamat ya atas juara satunya, selamat ya atas hafalannya, selamat ya atas prestasinya. Doakan, baik di depan dia ataupun di belakang. Terus berbuat baik. Bukan cuma doakan, berbuat baik. Kasih hadiah. Kita iri sama dia, kita dengki sama dia, tapi kita lawan, kita beri hadiah karena Allah. Maka sedikit demi sedikit akan hilang. Sedikit demi sedikit akan hilang. Ya, ini beberapa terapi atau cara menghilangkan hasad. Jangan sampai ada dalam diri penuntut ilmu, apalagi yang mengajarkan ilmu. Karena ujian penuntut ilmu atau pengajar itu adalah persaingan sesama teman. Ya, persaingan sesama teman itu sangat keras gesekannya. Satu angkatan, satu kelas, oh itu akan ada persaingan. Maka bibit-bibit hasad harus dihilangkan.
Demikian juga pengajar, sama-sama pengajar. Yang ini banyak ya followernya, yang ini nggak ada followernya, yang ini banyak pengikutnya, yang ini nggak banyak pengikutnya, yang ini kalau memberikan pelajaran jumlahnya banyak, yang ini sedikit. Itu kadang ada di antara orang-orang yang mengajar ilmu, iri dan dengki di antara mereka. Maka ini tercela, harus dihilangkan. Beberapa murid datang ke Syekh bin Baz. Waktu itu Syekh bin Baz dan Syekh Albani masih hidup, ngajar di Masjid Nabawi. Yang hadir di majlis Syekh Albani itu banyak sekali. Yang hadir di Syekh bin Baz sangat sedikit. Padahal Syekh bin Baz itu mufti di kerajaan Saudi Arabia. Maka orang bertanya kepada Syekh, yang hadir di majlis Syekh Albani banyak sekali, sedangkan di majlismu sedikit, itu nggak apa-apa. Kata Syekh, nggak apa-apa. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita nggak bisa ngatur hati orang. Ya, kita nggak bisa ngatur hati orang. Memaksa orang untuk hadir, nggak hadir, itu nggak bisa. Ya, maka itu sudah keutamaan yang Allah berikan. Ya, diterima, tidak perlu dipermasalahkan. Ya, padahal Syekh bin Baz adalah seorang mufti saat itu. Tetapi orang-orang lebih ketertarikan kepada majelisnya Syekh Albani saat itu. Dan Syekh bin Baz nggak masalah, senang aja lihat orang lain belajar, lihat orang lain menuntut ilmu. Ini hasad. Berapa menit lagi ya? Azan. 2 menit? 3 menit? Berikutnya ujub. Ujub itu merasa bangga diri. Oh, saya ini pintar. Oh, saya ini kaya. Oh, saya ini cerdas. Oh, saya ini cantik. Oh, saya ini ganteng. Oh, saya ini punya kelebihan-kelebihan. Bangga diri. Ini tidak baik. Karena ujub itu selangkah menuju sombong. Ujub itu menganggap dirinya punya kelebihan, sedangkan sombong meremehkan orang lain. Awal dari sombong itu ujub dulu. Ya, saya punya kelebihan, Anda punya kelebihan, ini masih ujub. Tapi kalau saya punya kelebihan dan Anda di bawah saya, itu sombong. Merasa diri lebih dari orang lain. Maka ujub ini harus diobati. Bagaimana caranya? Mengingat bahwa segala yang ada pada diri kita, entah itu ilmu, kecerdasan, ketampanan, kecantikan, harta kekayaan, itu semua karunia dari Allah. Dan itu amanah, itu titipan. Allah menitipkan kepada kita kecerdasan, Allah menitipkan kepada kita hafalan, Allah memberikan amanah dan titipan kepada kita, ya, ketampanan atau kecantikan atau harta. Apa yang kita lakukan? Mensyukurinya dan tidak membangga-banggakannya. Sudah masuk waktu Isya, ya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Beberapa penyakit hati yang harus kita hilangkan, di antaranya ria, merendahkan manusia, dan beberapa hal lainnya insya Allah di kesempatan yang akan datang untuk lanjutan dari pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kekhilafannya. Selamat memasuki bulan Ramadan. Ya, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni kita dan menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.